Ketika kamu mikir, itu kan kamu mencipta rupa. Nah, rupa itu ilusi ruang waktu. Di mana kamu memikirkan sesuatu, pikiran itu mengalirkan energi ke sana. Maka kesel. Jadi wong loro, wong kesel kok kan mikir. Bukan karena aspek tindakan, tapi kebanyakan mikir. Dalam rentan waktu tertentu, pikiran dan perasaan ini rentannya tinggi, koheren, tubuh ini merusak dirinya. Nah, perangkat pertama yang harus kita kenali di dalam diri kita yang membuat jiwa kita itu mengalami gangguan, ilusi penderitaan dan lain sebagainya, itu ternyata ketika dicek, struktur tubuh kita itu memiliki koripitu. Koripitu itu basa Jawa nih, basa keren Sanskertane cakra. Nah, itu spot energi yang ada di dalam diri kita. Dan itu sangat terkoneksi dengan spot energi yang ada di jagat raya. Itu terkoneksi. Nah, kesadaran ini rumusnya menurun karena apa? Kalau terjadi defisit energi, fungsi si cakra ini atau koripitu ini tidak berfungsi secara stabil, tidak berfungsi secara tepat, akhirnya akan membuat decrease kesadaran kita. Lah, kenapa kok bisa begitu? Karena ini energi. Ketika kita berpikir, membayangkan di alam angen-angen, banyak mencipta. Ketika kamu mikir, itu kan kamu mencipta rupa. Nah, rupa itu ilusi ruang waktu. Di mana kamu memikirkan sesuatu, pikiran itu mengalirkan energi ke sana. Maka kesel. Jadi wong loro, wong kesel kok kan mikir. Bukan karena aspek tindakan, tapi kebanyakan mikir. Dalam rentan waktu tertentu, pikiran dan perasaan ini rentannya tinggi, koheren, tubuh ini merusak dirinya. Karena yang diproduksi oleh tubuh adalah pestisida, racun. Nah, ini yang harus kita ketahui dulu secara medis. Makanya wong loro kena nyimpen luka batin, perasaan dan pikiran yang melebihi kapasitas dia, kapasitas tubuh. Kira-kira begitu. Nah, bendina kowe bayangke dengan sistematis, dengan administratif Anda setiap hari itu mikir ke kerja, engko masak ke bojo, engko apa, itu habis. Maka harus dikumpul ya, maka entek itu melalui ngobos itu habis melalui apa? Babahan Hawa Songo. Maka disuruh menjaga itu, menjaga babahan Hawa Songo itu sebenarnya mengumpulkan energi yang kececer itu dijaga biar masuk. Makanya latihannya meditasi, poso itu kan latihan pemusatan fokus mengumpulkan kembali ruang-ruang waktu yang sudah kamu aliri energi balik nang awakmu, karena kamu kiayang kepada itu. Dan itu akan ketika kamu mikir kayak aku ning kene no, sudah di sini, energimu itu sudah di sini. Ya sok ngono, ketika kita berkumpul di sini, setiap dari Anda itu memendarkan gelombang pikiran dan perasaan. Makanya sok ngono energi iki bentrok saya dan enek sing ngrasa aku diserang ya, aku enek demit ora, itu pendaran energi dan pikiran Anda. Makanya sok ngono ketika ngenekke nganten gitu kan, nganten ngerti ya, kalau Jawa itu ada tradisi mantenan nek kirim dowo gitu ngunggahne beras itu untuk ngeruat energi tamu sing teko kan isinya macam-macam. Ora kok leluhure sing mulih, ora ono. Leluhure ya tamu sing teko kuwi. Nah, tamu sing teko itu kan di dalam dirinya membawa DNA leluhurnya masing-masing. Nek DNA-ne zaman biyen leluhure iki sik gaene sedih ya apa kan dadi sawan. Akhirnya ketika terjadi perkumpulan kerumunan seperti ini, mbah-mbah kita tuh ngerti, maka dipasang tantu, dipasang ruat. Nah, ruat itu untuk kembali menetralisir atau mengurai energi yang terkumpul secara pejal. Energinya bersifat rendahan. Energi rendah itu sangat kasar, kayak dene lengo, angel diurai. Nah, maka sok ngono enek tradisi donga ruat. Itu sebenarnya itu wis gak sama macam-macam iku demit ora demite awake dhewe. Ketika pikiran kita masih terjebak di cakra bawah itu demit. Itu kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Makanya ngilmu ki mbiyen diwejangne siji-siji. Mergo gurune iki gak kuat nek akeh. Mergo setiap orang itu membawa pendaranya sendiri. Akhirnya kita hirup bareng-bareng. Akhirnya seorang merasa juga aku merinding. Oh, gak, itu semua sinyal dari kita. Karena tubuh itu, karena perangkat pineal gland, otak, manikum dan anahata itu memandarkan gelombang. Nah, sekarang kita positifkan, kita ojo positif lah. Positif negatif itu nanti dikotomi lagi. Kita murnikan. Jadi nek sing diarani energi demit itu berarti energi yang masih kasar. Dan energi murni itu adalah energi yang ilahi. Jadi dari demit ini lembut gitu, dinaikkan. Dari kutub bawah namanya Atala Dwipa, itu kutub selatan.
Kutub atas itu namanya utara Dwipa. Nah, ini dari sini harus naik ke atas. Monggo Mas Yo, masuk aja. Nah itu ditransendensikan ngono nek bahasa saiki ne. Nek bahasane Mbah dileburke. Dadi demit ki dileburke. Dileburke berarti nek bahasa filosofi ini diterke, manjing ning alam kasampurnan meneh. Aja dimusuhi. Aja dimusuhi, tresnani, dirangkul, antarkan. Wis ngerti sukmane Ki Ayang kok malah mbok lok-lokke kan gitu. Malah mbok enggak, dia itu butuh kita. Karena dia memejal. Kita urai, kita lembutkan sebagaimana kita ketika perasaan kita itu masih kotor dan rendah, terjebak emosi angkara, kita lembutkan, kita toke. Kira-kira begitu. Jadi dari bawah dibawa ke atas. Nah, itu ada susunan cakra yang harus kita bedah. Nah, bahasa Jawa kuno diarani kori itu. Kori pertama diarani kori wurantara. Itu cakra muladhara. Cakra seks, kelenjaran yang namanya perineum. Dicatat iki. Harus dieling-eling ya, sing liyane ngenteni. Nah, itu berfungsi sebagai daya kreativitas. Uripmu gak kreatif mesti seksmu terganggu. Jadi hidupmu ndak terinspirasi, ndak kreatif, senengane jiplak koncone tok, nunut tanggane, itu mergo kamu seksmu itu gak pas, mesti bermasalah getarane. Yang disebut wulantara itu tadi sedang kacau gelombangnya karena nyesek di situ. Akhirnya terjadi penyimpangan. Nah, pelariannya adalah ya kuwi eksploitasi seks gitu. Mbuli koncone kan gitu kan. Nek enek wong dijudge itu pelarian karena dia mengalami defisit energi. Cakranya tidak berfungsi secara tepat. Dan nanti ada di atasnya lagi. Namanya apa? Kori wilata. Itu disebut cakra suwasdistana. Sak ndure kemaluan, sak ndure pringisilan. Nah, itu disebut suwasdistana. Itu daya tentang intensi, dorongan untuk bertahan hidup. Jadi awakmu mau berlindung, berlari, wedi, apa arep goco wong, apa arep mempertahankan dirimu itu karena adanya si swasdistana. Jadi nek enek geni, piye antisipasi, nek dikiter singo, piye antisipasi kan gitu. Jadi itu getarannya difungsikan untuk itu. Maka kuwi sok ngono kena disebut malihane saka adiaryari. Jadi kemampuan reflektivitas. Jadi kowe kena geni langsung ngene kae, sebenarnya karena swasdistana yang bekerja. Lah nek sampai itu tersumbat, nah ini kamu bisa menjadi uang yang bermental ngelokro, nyapo-nyapo rawani neng wanine ngelokne, wanine ngomong tok tapi ngelakoni ra tahu. Itu karena swasdistana mesti bermasalah. Terus ngeyelan. Nek sing ngeyelan berarti swasdistana kudu dibedah. Karena tersumbat itu swasdistananya tuh. Tapi wedi sebenarnya wong ngeyel iki wong wedi. Wong wani ngomong ngono iki wedi. Nah, sekarang di media sosial kita banyak hater. Itu mergo swasdistana ini bermasalah. Jadi gak usah direspon teman-teman. Ya, yo gak kena disalahke. Wong tanah dhek iki bermasalah yo ditulungi nek iso. Gitu. Gak kena disalahke. Nah, sekarang kita yang dilakukan sekarang kita pendidikan secara formal. Nek enek bocah nglakoni ae diseneni aja. Udele lho kesumpet. Iso udele. Maka dikasih pola yang tepat untuk meruat. Aja diseneni tok, ya. Bahasa verbal itu tidak menyelesaikan masalah 60% tidak, menyelesaikan masalah cuma 1%. Akhirnya gue dhewe melu nesu. Lah nesumu itu memandarkan sinyal negatif, rusak meneh bocah sing mbok tuturi ini malah jadi kerusakan. Rusaknya bocah itu bukan karena nasihatmu itu tidak positif, tapi gelombang yang kamu pancarkan itu mental buruk. Jadi ketika besar tuh anak itu merasa menyerap apa yang dipendarkan oleh orang tuanya. Akhirnya balas dendam suatu ketika. Tidak selesai, akhirnya dievolusi, dikris kesadaran secara kolektif. Regen meneh jagate gitu ya. Naik lagi nang udel puser diarani kori wirana cakra manipura, berfungsi untuk kehendak dan kekuatan. Makanya diarani karso ini udel. Nggone nek ra udel iki berarti ya wong iki diarani wong ra udel iki wong sak geleme dhewe kaya jaran. Dia hanya bisa mengimplementasikan karusane tok, okol tok, tapi tidak pernah menggunakan kecerdasannya.
Jadi kehendak, jadi karsa atau cakra manipura itu kehendak, dorongan untuk berkomunitas, bersosial, beridentitas, duwe bojo, duwe KTP, duwe mobil, duwe omah, itu karena adanya manipura. Nek sampai manipura ini terganggu dan kacau, orang sampai mengalir, energinya menyebar ke seluruh tubuh kita, wong mesti sak benere dhewe, sak geleme dhewe adigang, adigung, adiguna. Itu pasti terjadi. Akhirnya tingkah lakunya kuwi wis ora karo-karuan. Makanya diarani unmoral atau disharmonis. Keberadaannya dia itu selalu tidak menyamankan situasi. Kira-kira begitu. Nah, 3 cakra di bawah ini berkaitan dengan naluri hewani manusia. Jadi nek kowe keturunane kutilapas atau ketek itu mungkin bener gitu. Karena tuh kaya kewan itu. Kutilapas itu bahasa Jawanya ketek atau kera. Makanya Darwin ngomong kita itu keturunan mungkin enak bener karena naluri hewani itu ada di dalam diri kita. Akhirnya tingkah lakunya sok ngono ya kewan. Nun sewu tuh kudune wong kok dadi kewan karena dia masih berada di cakra 3 dasar yang belum terkelola dengan tepat. Sok ngono tingkah lakunya kayak kewan. Kuwi ora kena diseneni wong pada iki gak ngerti kok gitu loh. Karena dia itu justru dia itu yang harus ditolong. Gitu. Dan nanti naik lagi di atasnya Koriwi rasa itu jenenge cakra anahata. Nah ini cakra anahata inilah perangkat sejatine manungsa, perangkat hingsun, rasa sejati sejatine rasa atau disebut cakra anahata, cakra jantung. Ya. Tadi yang bawah tadi udel tadi kelenjarnya namanya adrenal. Jadi adrenal ini karusan. Di bawahnya lagi pankreas. Pankreas itu berhubungan dengan penerimaan, keberanian dan tahes menghadapi hidup. Nah, di atas itu namanya timus. Timus itu memendarkan gelombang sirkulasi keseimbangan, memendarkan energi namanya biomagnetik, elektromagnetik, getaran welas AC. Nah, ketika sekarang yang terjadi dari pola makanan dan struktur budaya yang sudah berubah, jantung ini mengalami penyusutan. Maka gelombang yang dipendarkan ini sangat minim. Akhirnya oke wong padu, oke wong loro, oke sawan dan lain sebagainya. Karena si anahata ini menyusut fungsinya, tidak selaras lagi. Makanya belum dapat hidayah kira-kira kuwi. Belum dapat hidayah tuh kira-kira itu. Sik menyusut cakra jantungnya. Alih-alih gunerane akhirnya konslet serangan jantung. Nah, cakra anahata ini memendarkan energi welas asih, kepedulian, katresnan, guyub, rukun, intensi untuk bisa manunggal dan tidak terpisah itu karena cakra anahata sudah on. Makanya mesti melebu, mesti mengekspresikan akibat yang dinamakan sabar sareh sumeleh. Ini logis ya sebenarnya. Jadi aja di oh kowe iki urung iso sabar ya aja diseneni. Karena dia masalahnya si cakra anahata yang tersumbat. Mbok seneni tok ae lah kowe dhewe ora sabar nyeneni wong kan gitu. Ya kira-kira gitu. Nah kita koreksi lebih dalam ternyata sinyal ini sangat mempengaruhi gelombang batin. Kang lahir asalnya tekan batin. Batin itu yang paling utama. Batin itu Jawa, lahir itu Jawi. Lahir itu kejawen. Jadi kejawen itu akibat dari sebab. Sebabnya kudu apa Jawa dhisik, batinnya dikelola dulu. Ya kira-kira itu. Terus di atasnya lagi. Wih, Kori Widarpa, cakra wisuda, wisudi, kelenjarnya jenenge tiroid. Nah itu memancarkan getaran namanya sabda, talining suara. Itu walaupun orang yang nuwun sewu bisu, sabda itu tetap bekerja di dalam tenggorokan. Dadi aja ngremehne wong bisu. Nah ini fungsinya adalah menyampaikan getaran tergantung anahata. Nek anahatane gelombangnya tidak on, isinya mau cangkeman tok. Jadi mantra yang dikeluarkan dari kata-kata itu malah negatif. Akhirnya wirid atau dikira orang mujarab. Wirid dan zikir japa mantrane mandi itu ketika getaran ini sudah terkoneksi dengan anahata, maka dadi sabdo. Sabdo didadekne japa mantra. Wes itu urutane. Baru guna sarana. Dicatat iki ya oke.
Itu kelenjaran namanya tiroid, ya tiroid. Terus munggah meneh apa jenenge? Cakra jenenge asna. Nah asna itu diarani koriyetmo. Nah koriyetmo itu cakra asna. Nah cakra asna ini memiliki kelenjar namanya pineal gland, berfungsi untuk meretas gelombang, jadi memahami dan mengaktualisasikan bahasa gelombang. Ketika gelombang alam semesta itu masuk kepada diri kita, tergantung kemampuan aktualisasimu apa. Nek audio itu image, jadi kue digolong wong image. Nek visualisasi berarti ketok itu digolong ke kawongan atau indigo, nek bahasa kerennya saiki. Nek image itu garuk, jadi wong yang peka secara audio. Jadi iso ngrungokne atine wong, iso ngrungokne getarane orang. Itu karena sudah menggunakan pineal gland-nya atau mengaktualisasikan melalui audio. Nek sing melalui visualisasi jenenge indigo. Ya kuwi mungkin sing diarani indigo atau diarani wong kawong. Oh kaki iso ngerti demit dan wis terserah siapa nek menyebut. Itu sebenarnya bahasa gelombang. Baru naik lagi di sini kelenjarnya pituitari namanya sahasrara. Koriyetmo jati pawenang. Nah, di atas ubun-ubun inilah getaran kemanunggalan kowe wis teko, diarani utara. Makare saka rasa pangrasa tinemu ing nalar. Makanya diarani uripe apa? Wicaksana, wisdom. Karena sudah menemukan temu antara kesadaran jagat dan kesadaran pemahaman sudah nyambung. Mungkin diarani wong ki isone ngomong tok gak iso nglakoni karena kesadaran jaganya belum dilakoni. Tidak menjaga hawa yang masuk. Nah seringkali apa yang dikatakan itu hanya menjadi pengetahuan yang berkelindan, tidak sesuai pengalaman lakunya.